Jadi kan Yosef ini punya 2 istri kan ceritanya. Istri pertama Tuti, istri kedua Mimin. Nah, dari pengakuan Yeti, kakak kandungnya Tuti, hubungan antara adiknya sama Mimin ini emang gak akur. Katanya Tuti ini pernah cerita ke dia kalau sempet diteror sama Mimin. Usut punya usut, ketidakakuran hubungan Tuti sama Mimin ini terjadi karena guys, netizen Indo lagi geger nih sama updatean kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Setelah 2 tahun lebih, akhirnya tersangka kasus ini terungkap. Kalian masih ingat Danu? Salah satu saksi kunci yang sempat dicurigai karena nguras bak mandi yang udah kecampur darah nih. Nah, dia ini tiba-tiba nyerahin diri ke polisi. Gak cuma nyerahin diri, Danu juga ngaku terlibat langsung sama kasus pembunuhan itu. Dan yang bikin syoknya lagi, pengakuan Danu ini bikin 4 orang lainnya jadi tersangka. Saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi gini ceritanya. Pada 16 Oktober 2023, Emram Danu alias Danu ini nyerahin diri ke Polda Jawa Barat ditemani kuasa hukumnya Ahmad Taufan. Nah, di sana Danu ini diperiksa cukup lama. Sejak 16 Oktober 2023 bertemu penyidik, Danu baru selesai diperiksa keesokan harinya atau pada 17 Oktober 2023 sore hari. Dalam pemeriksaan inilah Danu membongkar semua yang terjadi dalam tragedi 18 Agustus 2021 di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat yang akhirnya membuatnya jadi tersangka. Dari keterangannya, Danu cerita bahwa diminta buat membawakan golok sama suami Tuti atau ayah Amel, yakni Yosef. Gak cuma itu, Danu ini juga diminta sama Yosef buat menemaninya datang ke TKP. Sesampainya di rumah Tuti sama Amel, dia cuma disuruh Yosef untuk menunggu di garasi rumah. Ngedengar kayak gitu, Danu ya patu-patu aja dong. Soalnya dia juga gak naruh curiga sama sekali kalau waktu itu Yosef dibantu istri keduanya, yakni Mimin, dan 2 anaknya ternyata lagi mengeksekusi Tuti dan Amel. Barulah setelah ada suara teriakan nih dari dalam rumah, Danu ini langsunglah ngecek. Dan di situ dia kaget dong, soalnya sempat melihat kepala salah satu korban dibenturkan ke tembok. Waktu itu Danu juga nggak bisa berbuat apa-apa, ya orang pelaku lain pada bawa senjata gitu. Dia ini juga nurut-nurut aja gitu waktu diminta buat bersihin TKP dan membopong 2 mayat itu ke bagasi mobil Alphard. Merinding gak sih guys denger ini? Buat kalian yang sempat ngikutin kasus ini, ayo kita flashback sebentar soal sosok Danu, keponakan Tuti Suhartini sekaligus sepupu dari Amalia Mustika Ratu. Jadi sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Tuti dan Amel ini, dia udah gak kehitung diperiksa sama polisi. Berulang kalinya pemeriksaan terhadap Danu ini ya karena dia sempat ngelakuin beberapa hal yang buat orang makin curiga. Pertama, sehari setelah kejadian, Danu ini diminta Yoris atau saudara kandung Amel untuk memantau rumah korban dari salah satu gedung SMA yang ada di dekat TKP. Kalau dia logika nih, ya ngapain gitu kan dia mantau, orang udah ada polisi yang bertugas ngamanin TKP kan? Kemudian yang kedua, pada hari yang sama nih, waktu dia mantau rumah korban, Danu ini juga sempet-sempetnya nguras bak mandi. Tapi dari pengakuannya sih tindakan ini bukan inisiatifnya sendiri ya. Katanya perintah menguras bak mandi ini datang dari seorang yang mengunjungi TKP yang dia kira adalah seorang polisi. Setelah ditelusuri, ternyata sosok yang memerintah Danu ini adalah seorang banpol alias bantuan polisi. Katanya Danu, kondisi bak mandi waktu dia bersihin itu baunya anyir karena airnya kecampur sama darah. Gak cuma itu, Danu juga nemuin pisau cutter dan gunting di dalam bak mandi yang masih ada ceceran darah korban. Yang bikin aneh lagi, banpol itu malah memerintahkan Danu untuk membawa pisau cutter sama gunting itu tadi. Ya, meski dia ini ikut andil dalam pembunuhan, polisi tentunya tetap memberikan apresiasi karena berkat pengakuan Danu, kasus ini jadi semakin terang. Selain itu, permohonan justice kolaborator yang diajukan Danu saat ini juga lagi dipertimbangkan sama LPSK.
Tapi masalahnya kita tentunya juga gemes dong, karena Danu ini baru ngomong setelah kasus ini berlarut selama 2 tahunan. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa sih? Jadi menurut kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, kliennya ini nggak berani membongkar kasus pembunuhan Tuti dan Amel sejak awal, ya karena sempat dapat ancaman dari salah satu pelaku. Siapa pelaku ini? Sayangnya nggak dijelasin nih siapa identitas pelaku tersebut. Nah, menyimpan rahasia besar ini selama bertahun-tahun tentunya buat orang tertekan kan ya, termasuk Danu sendiri. Maka dari itu, Danu ini baru mau menyerahkan diri ke polisi sekarang. Tadi kan Danu udah ngaku nih dan cerita soal dia yang melihat sendiri detik-detik eksekusinya Tuti dan Amel. Nah, berangkat dari pengakuan Danu inilah polisi menetapkan 5 tersangka. Pertama, ya Danu sendiri. Kemudian ada Yosef Hidayat selaku suami Tuti atau ayah kandung Amel. Selanjutnya ada Mimin yang merupakan istri kedua Yosef. Terakhir ada 2 anak Yosef dan Mimin, yakni Arigi Reksa Pratama sama Abi. Sekarang ini Danu sama Yosef posisinya udah ditahan, tapi sel tahanan mereka ini dipisahkan ya. Kalau dilihat ke belakang, pada 18 Agustus 2022, Yosef pernah kirim surat ke Presiden Jokowi yang isinya meminta perlindungan hukum dan meminta keadilan untuk kedua korban. Yosef juga memohon ke Presiden agar meminta kepolisian segera mengungkap pelaku pembunuhan istri dan anaknya. Tapi siapa sangka, ternyata malah dia sendiri yang ditangkap dan diduga menjadi pelaku utama pada pembunuhan ini. Di sisi lain, Mimin, Arigi, dan Abi sampai tanggal 19 Oktober baru ditetapkan jadi tersangka aja dan belum ditahan. Dan gak cuma itu, ketiga orang ini sampai sekarang juga masih belum mau ngaku. Mereka ini masih kekeh guys tak terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Bahkan yang lebih mind blowing lagi nih, katanya Mimin, Arigi, sama Abi itu nggak pernah mengenal Danu sebelum kejadian. Mereka tahu Danu setelah peristiwa ini mencuat. Lah, aneh banget gak sih? Bicara soal kasus pembunuhan Subang, sosok Mimin ini menarik banget buat dibahas, terutama soal hubungan dirinya sama Tuti dan Amel. Sebab apa mungkin Mimin ini jadi otak pembunuhan Tuti sama Amel? Eits, tarik napas dulu sebelum ceritanya dilanjutin. Cuma mau bilang makasih buat kamu yang udah ngikutin episode-episode di Jadi Gini Ceritanya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa. Biar gak ketinggalan cerita baru, nyalain juga loncengnya. Soalnya gini guys, jadi kan Yosef ini punya 2 istri kan ceritanya. Istri pertama Tuti, istri kedua Mimin. Nah, dari pengakuan Yeti, kakak kandungnya Tuti, hubungan antara adiknya sama Mimin ini emang gak akur. Katanya Tuti ini pernah cerita ke dia kalau sempet diteror sama Mimin. Mimin ini katanya juga sempat melontarkan kata-kata jorok ke Tuti. Usut punya usut, ketidakakuran hubungan Tuti sama Mimin ini terjadi karena persoalan ekonomi. Kenapa gitu? Nah, jadi kan keluarga ini punya sebuah yayasan yang menaungi sebuah SMP dan SMK di Subang yang namanya ini Yayasan Bina Prestasi Nasional. Di yayasan itu, Mimin adalah salah satu pendiri. Tapi posisinya sebagai bendahara tiba-tiba digantikan sama Tuti. Karena pengelolaan yayasan jatuh pada Tuti dan Amel itulah Mimin diduga cemburu dan gelap mata untuk menghabisi keduanya. Soal dugaan ini dari wawancara tahun 2021, Mimin sendiri sebenarnya sempat bersumpah kalau dia nggak terlibat sama sekali dengan kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Mimin juga udah nangis-nangis dan merasa tertekan gitu sama semua tuduhan yang udah menyudutkannya. Tapi ironisnya pada tahun 2023 ini gak disangka-sangka banget Mimin malah menjadi salah satu tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel. 2 tahun berlalu, misteri kasus tewasnya Tuti dan Amel di Subang akhirnya mulai menemui titik terang.
Teka-teki kasus ini masih belum berakhir. Semoga korban lekas mendapat keadilan dan keluarga yang ditinggal semakin dikuatkan. Sampai jumpa di cerita-cerita lainnya. Bye.